Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dahriyandi, NIM H081903. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan harga keseimbangan pasar pada perdagangan internasional. Pembentukan keseimbangan pasar dunia ini terbentuk dari permintaan importir atau negara impor sama dengan penawaran eksportir atau negara yang melakukan ekspor, sehingga nanti akan bertemu, berpotongan, dan mencapai keseimbangan pasar dunia. Nah, yang pertama nih, kurva permintaan importir. Berawal dari sebentar, saya nyalain pointernya. Ya, nih kurva permintaan importir ini berasal dari awalnya ada keseimbangan pasar di negara domestik, negara yang mengimpor. Sebut saja negara A gitu ya. Di sini terjadi keseimbangan pasar atau equilibrium jika kurva supply atau penawaran berpotongan dengan kurva demand atau permintaan. Ketika mereka berpotongan nih di satu titik, yaitu nih titik E, akan terjadi keseimbangan di mana kuantitinya sebanyak QA dan price-nya sebesar PA. E itu sama dengan S sama dengan D, di mana sebesar QA, PA. Nah, lalu apa yang terjadi jika P-nya semakin turun, dari PA turun menjadi P2, menjadi P1, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap Q? Jika harga nih suatu komoditas turun dari PA menjadi P2, maka yang terjadi pada kurva demand adalah kenaikan kuantiti menjadi D2. Kuantiti naik menjadi D2 yang berawal dari QA menjadi 2. Begitupun ketika P1 naik, D-nya dari D2 menjadi D1. Bagaimana yang terjadi terhadap kurva supply? Ketika P-nya turun, Q yang ditawarkan, supply ya, penawaran, maka dia akan semakin menurun sebesar S2. Dari Q A menjadi S2 berarti menurun. Begitupun ketika harga menurun lagi menjadi P1, penawaran yang ditawarkan menurun lagi menjadi S1. Maka dari sini, dari kurva keseimbangan pasar ini dapat ditarik menjadi kurva MD atau import demand, permintaan import ya. Ketika nih di titik A tadi price-nya sebesar A, maka seluruh quantity atau permintaan QD ya, quantity yang diminta ini sebesar 0 karena terpenuhi dengan adanya penawaran yang ada di negara tersebut. Namun ketika P-nya 2 menjadi P2, itu quantity yang diminta semakin meningkat sebesar D2 kurang S2 karena di sini permintaannya D2, komoditas yang ditawarkan hanya S2 sehingga kuantiti yang diperlukan oleh sebuah negara sebanyak D2 kurang S2. Begitupun ketika P-nya adalah P1, maka kuantiti yang dibutuhkan untuk memenuhi penawaran permintaan daripada D1 adalah S1, sehingga kuantiti yang dibutuhkan adalah D1 min S1. Di sini kurva permintaan importir sebesar MD. Next, yaitu kurva penawaran eksportir. Di sini sama halnya di negara yang melakukan eksportir ini, dia memiliki keseimbangan pasar juga, di mana equilibriumnya perpotongan supply dan demand itu terletak di QA dan PA. Dengan kuantiti yang mampu terpenuhi dari permintaan dan penawaran yang ada sebesar QA dengan harganya sebesar PA. Di sini ketika harganya naik nih dari PA menjadi P1, maka supply yang ditawarkan pada suatu negara itu semakin meningkat menjadi S1.
Begitu pula kepada kurva demand-nya, semakin menurun kalau harganya meningkat, permintaan yang terjadi itu menurun, kuantitinya menjadi D1 dari QA. Ketika P-nya naik lagi menjadi P2, maka kuantiti yang ditawarkan, jumlah yang ditawarkan ini meningkat lagi menjadi S2. Dan pada kurva demand-nya itu justru menurun lagi menjadi D2. Lalu kita tarik nih menjadi kurva QS atau export supply, penawaran negara eksportir ya. Export supply ini awalnya terbentuk dari ketika harga PA, ini ya, kita tarik ke sini dari PA, maka seluruh kuantiti yang ditawarkan mampu memenuhi permintaan yang ada di dalam negara. Kemudian ketika harga naik, terjadi kelebihan penawaran. Penawarannya lebih, yang diminta hanya D1, tapi yang mampu ditawarkan adalah S1. Sehingga di sini Q-nya yang mampu diekspor adalah sebesar S1 min D1. Ketika P naik lagi, nah kemampuan negara semakin meningkat nih. Kuantitinya yang mampu ditawarkan sebesar S2, tapi permintaan dalam negara tersebut hanya D2, sehingga suatu negara mampu mengekspor sebanyak atau sebesar S2 min D2 kelebihan ini, barang yang ditawarkan terhadap yang diminta. Sehingga kurva XS bisa digambarkan seperti ini dari 0, PA, P1, S1D1, P2, S2 min D2. Lalu bagaimana terbentuknya keseimbangan di pasar dunia? Nah, tadi kan kita sudah membahas nih kurva di negara importir dan negara eksportir, di mana di negara importir dia melakukan permintaan atau import demand berdasarkan dengan kebutuhan yang ada di negaranya karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena kekurangannya penawaran. Sebaiknya di negara yang melakukan ekspor, dia memiliki komoditas produk yang lebih besar dan permintaan di negaranya kecil sehingga dia mampu mengekspor ke negara lain yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan daripada komoditasnya. Di mana kurva keseimbangan ini atau equilibriumnya terjadi saat QS sama dengan MD. Mereka berpotongan antara kurva export supply dengan import demand, di mana sebesar QW dan PW. Anggap saja word ya di dunia gitu. Maka dapat ditemukan kuantiti yang dapat dipenuhi di pasar dunia sebesar PW dengan harga yang berlaku adalah PW. Oke. Nah, kita next nih ke contoh perdagangan internasional. Ini ada 3 kurva ya. Yang pertama ini ada kurva di negara eksportir. Yang kedua ada kurva di perdagangan internasional. Yang ketiga ada di negara importir. Nah, ini saya beri contohnya adalah komoditas kakao. Komoditas kakao kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu pengekspor kakao. Jadi anggap saja eksportirnya ini adalah Indonesia. Kemudian salah satu yang mengimpor kakao dari Indonesia adalah Malaysia. Jadi importirnya nanti kita ibaratkan Malaysia. Yang pertama nih, kita tadi udah membahas bahwa yang pertama di negara Indonesia pasti ada keseimbangan pasar ya, di mana terjadi equilibriumnya EA di Indonesia sebesar QA, PA dengan kuantiti sebesar QA dan harga sebesar PA. Ketika harganya naik menjadi P1, maka terjadi kelebihan penawaran di negara Indonesia. Indonesia hanya butuh sebesar ini, namun Indonesia mampu produksi sebesar ini, sehingga Indonesia akan melakukan ekspor. Kemudian di negara B, di negara Malaysia, keseimbangan awal yang terjadi adalah sebesar QB, PP. Malaysia mampu memproduksinya sebesar QB dengan harga sebesar PB.
maka terjadi keseimbangan di EB, equilibrium negara B atau Malaysia. Nah, ketika harga turun menjadi P1, harganya P1 ya, maka demand yang diminta akan meningkat. Sedangkan supply atau penawaran yang mampu dilakukan oleh negara menurun sebesar ini. Sehingga kekurangan permintaan atau kelebihan permintaan ya, bukan kekurangan. Kalau kekurangan mampu memenuhi, kalau ini kelebihan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara akan menjadi ini mereka akan mengekspor untuk melakukan pemenuhan kebutuhan di negaranya. Nah, maka bisa kita tarik sini ketika kita tarik ke pasar perdagangan internasional, ke pasar dunia. Ketika tadi di keseimbangannya Indonesia, maka terjadilah kita tarik garis ke sini, kemudian ketika P1 naik, maka supply yang dapat dilakukan sebesar ini dan meningkat lagi. Kemudian begitu pun juga dengan kurva demand-nya, permintaan terhadap biji kakao di Malaysia awalnya dapat memenuhi permintaan sebesar PB, permintaan kakao sebesar PB, lalu kita tarik kurva demand-nya. Nah, di pasar dunia ini ketika harga P1 akan mampu membentuk pasar dunia, akan mampu mempertemukan nih negara Indonesia dengan negara Malaysia akan melakukan perdagangan internasional. Mereka dapat sama-sama saling memenuhi kebutuhan, di mana negara Indonesia yang memiliki biji kakao berlebih akan melakukan supply, akan melakukan ekspor penawaran pada Malaysia. Kemudian Malaysia yang membutuhkan biji kakao ini akan mengimpor dari negara Indonesia, di mana keduanya akan bertemu, akan berpotongan di titik ini yang membentuk Indonesia mampu menawarkan mengekspor sebesar Q1, lalu Malaysia juga akan mengimpor sebesar P1 untuk memenuhi permintaan ini. Dan ini ya, Malaysia mengimpor untuk memenuhi permintaannya sebesar ini. Lalu Indonesia juga akan mengekspor kakaonya karena kelebihan penawaran daripada ini. Itu sehingga pertemuannya excess supply dan excess demand akan membentuk harga pasar di internasional yang disepakati. Keduanya akan melakukan ekspor impor. Oke, thank you. Saya kira cukup dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.